Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti ingin menjadi orang yang berbahagia. Dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, kita berjuang untuk menjadi orang yang berbahagia. Dalam kehidupan kita ini, sering sekali kita berjerih payah, berjerih lelah untuk menjadi orang yang paling bahagia. Di dalam firman Tuhan pada hari ini ada dua bentuk kebahagiaan yang ditawarkan kepada kita. Yang pertama disebut kebahagiaan semu atau kebahagiaan sementara. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang berjuang habis-habisan memperoleh harta, memperoleh uang yang banyak, memperoleh jabatan atau kekuasaan, dan berjuang dengan sungguh-sungguh agar anak-anaknya menjadi orang yang pintar dan memiliki kedudukan yang tinggi, dan masih banyak lagi usaha yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya ketika dia berjuang habis-habisan, dia tidak akan pernah merasa puas. Yang kedua disebut kebahagiaan yang kekal atau kebahagiaan yang teguh, yang digambarkan oleh pemazmur. Bentuk kebahagiaan kekal yang teguh itu, yang pertama dikatakan dia berjuang agar hidupnya tidak bercela. Kalau kita membaca dari ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dia berjuang agar hidupnya tidak melakukan hal-hal yang tercela. Dia berjuang agar hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, dia hidup menurut Taurat Tuhan.
Dia ingin serasi dengan keberadaan dan sifat Allah di dalam hidupnya. Dia mau segambar dengan apa yang Tuhan Allah lakukan di dalam tingkah lakunya. Dan dia ingin menggambarkan bagaimana pola hidup Allah di dalam hidupnya. Yang ketiga dikatakan, dia ingin mencari Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya. Mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari, dia selalu mencari Allah dengan segenap hatinya. Yang keempat, dia berjuang tidak melakukan kejahatan. Dihubungkan dengan firman Allah di epistel yang kita baca tadi, dikatakan bahwa jemaat Korin harus berjuang untuk menjauhkan diri dari sifat iri hati, sifat perselisihan, dan jangan melakukan kejahatan karena dia sudah menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Yang keempat, saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan yang kekal itu jika dia hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah melalui firman Allah di dalam hidupnya, dia mau menuruti jalan-jalan Allah yang benar itu. Yang kelima, dia mau memegang sungguh-sungguh titah Tuhan. Mulai dari titah yang pertama sampai titah yang ke-10, dia sungguh-sungguh mau melakukannya. Yang ketujuh, dia mau berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada banyak ketetapan-ketetapan dari Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dia mau memegang teguh dari ketetapan itu. Lalu yang ke-8, dia mau mengamati segala perintahnya. Di dalam kehidupannya, dia membaca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dan dia mau hidup di dalamnya seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang ke-9, dia mau belajar hukum-hukum Tuhan yang adil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini selalu diperhadapkan kepada kita. Ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita juga ditawarkan kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan yang sementara. Mana yang kita pilih? Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kebahagiaan yang semu itu, kebahagiaan yang sementara itu, kita tidak akan pernah merasa puas. Kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang teguh di dalam Yesus Kristus melalui firman Allah, itulah yang ditawarkan oleh firman Allah di dalam ibadah kita. Maukah Anda menjadi orang yang berbahagia? Tentu pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan setiap saatnya. Semua pasti kita di sini, Bapak Ibu, pasti ingin menjadi orang yang berbahagia. Oleh karena itu, apa yang menjadi kunci kebahagiaan itu? Dikatakan, hiduplah tidak bercela selama
kita menjalani hidup kita di dunia ini. Hiduplah menurut Taurat Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Peganglah peringatan-peringatannya. Carilah Ia dengan segenap hati dalam perjalanan hidup kita. Dan tidak melakukan kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Memang dunia ini selalu menawarkan supaya kita melakukan kejahatan. Kita akan ditawarkan, diperhadapkan kepada kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi dalam dunia ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hiduplah menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa hal ini, dari beberapa yang sudah dibaca, yang manakah yang paling mantap dijadikan andalan hidupmu? Manakah yang paling mantap dijadikan pegangan hidupmu? Dunia ini menawarkan harta. Apakah kita tergiur di dalamnya? Dunia ini menawarkan pengaruh jabatan yang tinggi. Apakah kita terpengaruh dengan kekuasaan yang tinggi itu? Dunia ini juga menawarkan orang-orang yang pandai, orang-orang yang ahli. Oleh karena keahliannya, dia sering melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena kepintarannya, dia akhirnya meniadakan Tuhan dalam hidupnya dan mengandalkan pikirannya. Seolah-olah hidupnya semuanya karena kepintarannya. Apakah itu kebahagiaan yang sejati? Yang manakah yang paling mantap dijadikan pegangan hidup? Tentu jawabannya, saudara-saudara yang terkasih, adalah firman Allah. Firman yang kekal, yang membawa orang percaya ke dalam hidup yang kekal. Firman Allah yang membawa kita menerima kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, pada saat hari ini, di manakah letak kebahagiaan itu? Kebahagiaan orang yang hidup menurut jalan Tuhan adalah ketika dia menghidupi firman Tuhan. Orang-orang yang mau memegang sungguh-sungguh titah Tuhan, menghidupi firman Tuhan, Allah berjanji, Ia tidak akan mendapat malu. Tuhan akan menjagamu. Tuhan tidak akan membiarkanmu. Tuhan akan memberkatimu. Seperti janji Tuhan kepada Abram. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Allah membuat kita menjadi bangsa yang besar. Allah membuat kita menjadi berkat dan nama kita menjadi masyhur.
ketika kita mau menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah juga berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Dia akan setia menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Seperti janjinya di Markus 28 ayat 20 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bila kita menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sudah menghidupi firman Tuhan, maka kita selalu terdorong untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan hati jujur. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi taat. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi orang yang taat. Maka ketaatan adalah sumber kebahagiaan. Siapakah orang yang diberkati? Adalah orang-orang yang mau menghidupi firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman-Mu pada hari ini yang mengajari kami supaya kami memilih kebahagiaan yang sejati, yaitu menghidupi firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan mau hidup di dalamnya. Oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu setiap hari dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami jauh dari tindakan-tindakan tercela dan kami mampu mengasihi dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah memperoleh kebahagiaan itu. Kami sudah mengenal Yesus Kristus dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah kami setia menaati firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.